Oke, kembali lagi di channel kita WalXpips. Seperti biasa, setiap weekend kita mencoba untuk menganalisa market forex ya, hanya beberapa pair mungkin selama 1 minggu ke depan, dan mudah-mudahan pembahasan yang kita selalu bahas ini selalu bisa bermanfaat buat teman-teman, supaya tradingnya bisa seenggaknya ada panduan gitu. Jadi misalnya analisa sendiri begini, analisa dari saya begini, tinggal di-combine gimana baiknya gitu. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa disclaimer dulu, disclaimer. Oke, semua isi video yang disajikan hanya untuk informasi dan edukasi. Tidak ada ajakan buy and sell, tidak ada ajakan jual beli ya. Terus channel ini tidak pernah membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Awas penipuan. Oke, dan yang terakhir disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi kalau tidak ada ilmunya. Oke, sebelum kita ke chart, setelah minggu lalu agak sepi news ya. Terus gimana nih untuk 1 minggu ke depan? Oke, ini berdasarkan catatan saya, minggu depan ini full news ya. Minggu depan ini full news. Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full news. Biasanya itu biasanya tanggal 1, sorry batuk. Biasanya tanggal 1 itu misalnya ada di hari Senin atau hari Selasa gitu. Seminggu itu biasanya sepi newsnya. Cuman ada NFP di hari Jumat. Tapi karena ini tanggal 1-nya itu di hari Jumat, jadi artinya sebelum tanggal 1 itu masih di akhir bulan Oktober, itu masih ada beberapa news Oktober yang belum rilis gitu. Di antaranya apa? Ini ada catatan saya hari Selasanya ada CB Consumer Confidence, ada JOLTS Job Openings, terus hari Rabunya ada Advanced GDP. Kamisnya masih ada Unemployment Claims, ini tiap minggu ada Employment Cost Index, ada Core PCE, dan terakhir Jumatnya itu baru ada NFP. Jadi mungkin minggu besok ini agak volatil ya. Tapi volatil ini bukan sesuatu yang menakutkan, karena bagi saya volatil ini ya justru bagus gitu. Jadi pergerakan agak lebih panjang. Jadi kita bisa ikut gitu kan. Kalau misalnya market bergeraknya cuma 100 pips ya kita cuma dapatnya misalnya cuma sedikit gitu. Tapi kalau market bergerak 200 atau 300 kan kita bisa dapat lebih banyak gitu. Walaupun SOP kita nggak sepanjang itu. Oke, kita lihat ini yang pertama Euro USD. Ya, Euro USD seperti yang udah saya bahas minggu lalu ya. Masih kuat trennya ini ke bawah ya. Trennya kalau kita lihat ini masih kuat ke bawah seperti yang udah dibahas minggu lalu. Jadi kalau kita lihat open market kemarin di sini ya turun, ada pullback sedikit dan turun lagi. Oke, ini kita lihat akan kemana ya. Yang terdekat mungkin saya punya zone di sekitaran sini, masih tetap ke bawah ya kalau saya lihat, walaupun apa ya, walaupun newsnya bisa dibilang akan ada pengaruh ke pergerakan market, tapi kita lihat. Oke ya, ini sepertinya kotak saya lagi gangguan. Oke, jadi mungkin ke area-area ini ya, apakah dari area ini akan terus naik ya, belum tentu, bisa jadi juga terus ke bawah, karena ini juga kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat ini juga satu zone yang lumayan apa ya, bisa dibilang lumayan ada order big player yang cukup besar gitu. Seperti kita lihat ini sebelumnya naik tinggi dan ini ya. Oke, jadi untuk Euro USD masih tren ke bawah yang saya lihat. Oke, next kita ke GU. Oke, mungkin agak ngebut dikit ya hari ini saya, karena banyak yang bilang videonya nggak usah kepanjangan gitu. Oke, kita singkat-singkat aja. Sama GU juga saya lihat juga masih tren besarnya memang masih tetap ke bawah ya. Kita punya zone di sini. Oke, kenapa di situ ya, teman-teman di VIP tahu kenapa di situ. Oke, tapi tren ini masih tetap ke bawah. Untuk terus ke bawah lagi kita punya zone lagi satu lagi di sini, ini harus kena break dulu.
Oke, next kita ke GU langsung ke GBP JPY, pound sterling yen. Pound sterling yen ini kalau saya lihat walaupun naik ya, walaupun naik tapi cenderung sideways ya, cenderung sideways dia. Kusut-kusut di sini naik sedikit, habis itu dia berhenti di situ. Oke, kenapa berhenti di situ? Ya seperti biasa, ini kita punya zone, ini SNR kita nih. Ini zone keramat kita nih di sini nih gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah tahu nih dia dari bawah, oh trennya memang naik. Saya mau buy aja gitu kan, gak usah cari-cari konfirmasi, pencet aja buy gitu. Karena kita udah tahu dia akan ke sini. Oke, untuk nextnya kita tunggu ya, kita tunggu dulu. Ya misalnya dia akan turun ya pastinya dia akan sideways dulu, habis itu baru turun gitu. Tapi kalau tidak ada sideways ya walaupun ada rejection tapi tetap naik ke atas ya mungkin akan terus naik ke atas gitu. Kita lihat gimana nanti pergerakan 1 minggu ke depan. Oke, kita next ke USD yen ya. Oke, USD yen. Ini yang saya lihat USD yen ini si USD-nya udah mulai menguat. Saya nggak tahu nih, belum lihat DXY apa USD index atau pound sterling apa yennya yang melemah saya juga kurang tahu nih, tapi yang jelas kita lihat USD yen ini tren masih tetap kuat naik ke atas walaupun seminggu kemarin 2 minggu kemarin maksud saya dia gini aja sideways walaupun ada pergerakan naik ke atas. Oke, dan sekarang dia berhenti di zone kita di sini. Oke, sama seperti pair sebelumnya, kalau memang dari zone ini akan turun, dia akan membuat sideways dulu ya, ada pergerakan yang pelan-pelan akan turun gitu. Kalau nggak ada ya apa boleh buat, dia akan tetap break zone itu untuk terus naik ke atas. Oke, yang terakhir pair kita ini ya minggu lalu terjadi lagi all time high, harga gold naik lagi gitu. Secara fundamental ada hubungannya dengan apa kondisi apa ya perang-perangan itulah yang kita lihat Rusia sama Ukraina masih, terus habis itu Israel sama Iran mulai gitu kan, sama yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Jadi apa ini yang kita lihat ya seperti biasa kemarin di grup VIP saya juga udah bilang misalnya kita nggak punya atap lagi atau resisten semua udah paling atas kena jebol gitu karena all time high ya seperti biasa ya simple aja seperti kita punya sebelumnya kita punya zone di sini. Oke. Kita punya zone di sini, apa yang harus kita tunggu? Ya, kita tunggu aja zone ini break. Nah, ternyata 1 2 3 4 5 ternyata pas 2 minggu yang lalu kena break. Habis itu kok dia nggak pullback ke kotak ini bang? Ya jangan ditunggu di pullback di time frame besar seperti ini gitu. Jadi teman-teman tuh harus rubah ke time frame lebih kecil untuk cari pullback lagi atau breakout baru gitu. Oke. Ya, dia zone ini kena break dan terus ke atas. Dan kita lihat waktu hari Selasa gold ini atau Selasa atau Rabu lah ya. Rabu itu ada all time high baru lagi ya. Itu tepatnya ada di sini. Jadi apa yang harus kita alert di gold ini ya saya cuman bisa melihat ini jadi zone kita yang terbaru dan yang bawah itu ada di daerah sini, di area-area sini, tapi kita harus buka time frame lebih kecil supaya lebih jelas. Oke, mungkin gold akan menurut saya ini akan break lagi ya menurut saya gitu, tapi kita lihat lah ya. Akan break lagi, akan ada all time high baru lagi lah gitu selama beberapa waktu ke depan. Kita lihat aja gimana. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya analisa kita ketemu lagi di video minggu depan ya. Seperti biasa untuk teman-teman yang mau join VIP ada linknya di deskripsi, bisa kontak admin. Memang VIP kita belum buka sebenarnya, belum buka officially belum buka lagi gitu, tapi nggak apa-apa tanya-tanya aja sama admin yang ada di deskripsi. Oke, mudah-mudahan selalu
lancar-lancar semua. Semangat-semangat Bang.